Selamat pagi pemirsa. Bagi jutaan orang di negeri ini, judi sudah seperti bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Celakanya candu judi itu merebak masuk di kalangan wakil rakyat. Temuan Pusat Penelitian Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK ke DPR pekan lalu menunjukkan lebih dari 1.000 anggota DPR dan DPRD diduga terlibat judi online dengan total transaksi menyentuh nilai 52 miliar rupiah. Dengan jumlah transaksi mencapai 63.000 transaksi judi online di kalangan para wakil rakyat. Uang yang dipertaruhkan pun mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah. Fakta dari PPATK itu jelas memberikan tamparan keras bagi negeri ini. Aparat dituntut untuk segera menindaklanjuti temuan itu karena perbuatan mereka sudah masuk ranah pidana. Badan Kehormatan Dewan, DPR dan DPRD pun tidak boleh berpangku tangan. Kolega mereka yang terindikasi cacat moral dan etika harus segera disidang karena sudah menyerang kehormatan lembaga. Sulit dibayangkan apa yang terjadi kalau lembaga DPR dan DPRD dikelola oleh orang-orang yang doyan judi. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 2 Juli 2024 dengan tema Atasi Judi Tanpa Kebisingan bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nanti melewati nomor telepon 021 583 9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Bukan anggota dewan ya? Bukan anggota dewan dan ya, tidak yang ikut judi online. Dan tidak main judi online. Karena mungkin saat kita akan membahas ini dan sekian orang membicarakan ini, mereka sudah mulai ngeri-ngeri tidak sedap itu, Bang. Biasa aja dia. Oh, biasa saja. Kalau pemain judi itu mana tahu dia takut. Kan mungkin malu, Bang, nanti kalau namanya tersebut. Nggak ada malunya itu. Tidak ada malunya. Kita akan melihat dulu, Bang Elman dan pemirsa, sebelum kita bahas editorial, ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini, Anda bisa lihat di harian Anda. Ngos-ngosan kurangi kemiskinan. Waduh, ini ngos-ngosan kurangi kemiskinan, akhirnya kemiskinannya berkurang atau hanya lelah saja? Bagaimana, Bang Elman? Ya, kemiskinannya berkurang tapi tidak signifikan kan. Sedikit? Sedikit aja. Oh. Katakanlah misalnya kan target pemerintah ini kan menghilangkan kemiskinan itu antara 6,5 sampai 7,5 kan. Supaya angka orang miskinnya ada di situ saja ya, targetnya? Targetnya. Tahun ini tuh, Bang? Tetapi hanya tercapai 9%. Jadi yang tadinya 9,03%, jadi yang hilang hanya 0,3-nya aja. Oh, 0,3%. 0,03%. Hanya sekitar 680.000. Bagus lah, Bang, bisa berkurang, Bang, kemiskinan, Bang. Iya, daripada bertambah kan gitu kan. Iya. Setuju. Betul. Tapi kan targetnya kan sebetulnya kan 6,5 sampai 7,5%. Di situ, bertengger di situ kan. Jadi besar rupanya selisihnya sebetulnya kan. Betul. Dan ya memang ini ya sebetulnya tantangan. Artinya ada hal yang sebetulnya yang harus dievaluasi sebetulnya. Mengapa hanya sebegitu? Kan sudah banyak bansos, Bang, sudah banyak pemberian perlindungan sosial. Kenapa kemudian masih tetap miskin, Bang? Ya walaupun digelontorin bansos, tapi ketika harga kebutuhan itu pokok itu naik juga, mahal beras, juga. Telur naik. Jadi berarti kan daya belinya kan berkurang kan? Iya, kalau tidak sama saja ya malah berkurang gitu ya. Jadi ini jadi memang jadi untuk memberikan katup pengaman tidak hanya cukup menggelontorkan. Memang harus ada selahnya gitu kan. Jadi memang harus dicari keseimbangan. Dijaga jangan sampai harga kebutuhan pokok itu naik. Betul. Malah kalau boleh paling tidak dia stabil kan gitu kan. Itu baru itu efektif itu untuk menurunkan angka kemiskinan. Karena itu juga yang kenaikan harga bahan makanan, kenaikan barang-barang yang bisa diproduksi sendiri termasuk beras itu, Bang. Itu kan kita import. Yang kita harusnya bisa tidak impor malah impor, itu yang memperberat beban masyarakat. Dan mungkin juga kemiskinan inilah yang menjadi lahan subur bagi segala hal kejahatan termasuk judi online. Pasti. Pasti itu selalu berhubungan erat itu. Baik, kita akan bahas soal judi online-nya nanti di editorial, tapi kita akan beralih dulu pemirsa ke berita selanjutnya. Ini di halaman 1, ini sesuatu yang juga masih sampai sekarang kita masih terkunci oleh hacker ransomware. Review ulang konsep pusat data. Ini artinya pusat data
akan diubah, maksudnya tidak dipusatkan, atau seperti apa Bang maksud dari berita ini? Ya kita tetap ada pemusatan, pusat data tetap ada, tetapi masing-masing user ya, kementerian, dia juga harus mencadangkan gitu ya, harus punya backup. Jadi memang 2 kali kerjaan ini. Ada server sendiri, pengamanan. Jadi cost-nya pun pasti double ya? Double dong. Kan di sini juga ada pusat data nasional, tapi masing-masing departemen kementerian juga punya backup data untuk kepentingannya kan gitu kan. Itu untuk apa dong? Ya makanya sebetulnya sini kan sebaiknya sebetulnya pemerintah nggak usah terburu-buru sebetulnya. Untuk kita sudah punya pusat data nasional, itu coba diuji coba dulu, uji coba seberapa kuat pertahanannya kan gitu kan. Ini seperti ini kan begitu ada hacker langsung tembus gitu kan. Betul. Dikunci kita sekarang nih. Betul. Sebetulnya sekarang kan pemerintah harus berusaha bagaimana mendapatkan kuncinya kan. Kunci baru ya. Kunci baru. Dari PDNS 2 yang sedang dikunci oleh hacker ransomware ini. Supaya gemboknya dibuka. Benar. Jadi kalau nggak bisa dapat kunci, tapi hackernya mestinya harus lebih unggul daripada hacker yang selama ini. Konon katanya banyak hacker Indonesia itu malah justru jago-jago Bang, diakui komunitas hacker dunia katanya. Ya pertanyaannya mengapa mereka itu tidak dilibatkan? Takut Bang, nanti ditangkap, kan namanya juga hacker, penjahat. Kalau jangankan hacker kita, mestinya pemerintah kita juga mencoba menjalin kerjasama dengan negara lain. Mestinya kan gitu kan. Harusnya ya. Harusnya gitu. Ya kita harap memang kemudian PDNS ini atau PDN ya. Kan PDNS namanya juga sementara, harusnya tidak dipakai terus ya Bang ya. Namanya PDN ini harus benar-benar dipastikan ya. Makanya menurut pandangan kita, pemerintah harus lebih cermat ke depan. Jadi kalau belum siap membuat data terkonsentrasi dalam satu basket, ya coba dulu diuji coba gitu kan. Supaya tidak seperti sekarang ini. Ini kan memalukan kan. Memalukan dan juga amat sangat menyulitkan Bang. Saya baca informasi katanya ini juga berpengaruh kepada penerimaan mahasiswa baru Bang. Karena datanya itu harus diisi ulang katanya oleh. Pasti semua investor pun takut masuk Indonesia sekarang ini. Karena ternyata nggak ada kerahasiaan lagi di sini katanya. Bisa ditembus ya. Bisa ditembus. Walaupun kata Menkominfo belum ada kebocoran katanya. Jadi malingnya udah bisa masuk, tapi harta kita belum dicuri Bang. Berarti dukunnya bagus ini. Cuman rumah kita dikunci, kita juga tidak bisa masuk ke rumah kita gitu Bang. Itu saja kok. Baik, kita harapkan pusat data ini bisa benar-benar siap, karena soal kesiapan itu juga yang mengantarkan kita ke berita selanjutnya di halaman 2 pemirsa, terkait dengan pemindahan aparatur sipil negara ke IKN. Berita ini mengatakan pemindahan ASN ke IKN tidak usah terburu-buru. Ini maksudnya menyesuaikan juga ya, supaya benar-benar siap dulu baru kemudian pindah ASN-nya. Begitu kan Bang? Ya ini kan memindahkan orang kan. Memindahkan orang yang bernyawa kan. Kehidupan kan gitu. Juga dengan keluarganya. Dengan keluarganya. Jadi pandangan kita, kita sangat setuju IKN itu segera terwujudkan gitu kan. Orang ASN harus pindah ke sana. Betul. Tapi siapkan dulu sarana dan prasarananya. Katakanlah misalnya perumahannya, kebutuhan airnya. Kebutuhan pokoknya. Ini kan penting kan, karena ini kan kita jangan menganggap kita memindahkan robot. Ini kita memindahkan manusia yang bernyawa, yang punya harga diri. Yang akan tinggal selamanya begitu kan? Atau seterusnya ya? Bukan hanya 1 minggu, 2 minggu, bukan begitu. Pandangan kita, pemerintah jangan menggunakan kata-kata harus. Harus pindah. Bahkan mungkin diiming-iming ada tunjangan ini. Betul. Tunjangan itu daya tarik. Tapi di balik tunjangan itu, pemerintah juga harus betul-betul menyiapkan, sudah siap loh. Perumahannya sudah siap, lingkungannya sudah siap. Anda juga misalnya untuk membelikan kebutuhan pokok sudah siap. Anda juga bisa bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya sudah siap. Sarana dan prasarana jalan untuk ke kota sudah ada. Jadi ini penting karena kita hargailah orang itu. Jangan karena dia butuh pekerjaan
Lalu ultimatum, kalau nggak pindah pecat, nggak begitu. Gitu. Ini berarti kan logikanya yang pindah ke IKN harusnya adalah 3 kekuasaan yang ada di Indonesia kan Bang? Eksekutif, pemerintah, ASN, lalu juga legislatif, DPR, dan juga yudikatif. Harusnya pindah ke sana semua kan Bang? Makanya sebetulnya kan ini kan yang buat undang-undang ini kan DPR. Ya kan? Iya. DPR bersama pemerintah. Iya. Coba kita lihat dulu, DPR mau nggak pindah? DPR terakhir mengusulkan waktu membahas rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta sebagai daerah khusus legislasi katanya Bang. Kan bisa saja kami membuat legislasinya tetap di Jakarta, nanti eksekutif melaksanakan hasil dari legislasi itu di IKN. Kata DPR begitu loh Bang. Emangnya tugas legislasi nggak bisa di IKN? Kan sama aja kan? Kan katanya harus siap dulu Bang, gedung DPR-nya belum siap, katanya gitu Bang. Jadi maksud saya, DPR, pemerintah, ya juga yudikatif, kasih contoh dulu. Keteladanan. Ya. Presiden pindah ke sana, ya kan? Seluruh kementerian pindah. Betul. DPR, seluruh DPR pindah. Lembaga yudikatif, Mahkamah Agung, semua pindah ke sana. Baru. Bos-bos sudah pindah katanya kan? Ya kita pindah lah. Iyalah. Artinya nggak mungkin bos-bos pindah kalau nggak lengkap semua sarana prasarananya kan gitu. Betul. Ini jangan rakyat dulu. Baik. Karena seeing is believing ya Bang ya. Melihat langsung percaya begitu kan. Saya sebut DPR tadi Bang Elman dan pemirsa karena kita beralih ke editorial. Pada editorial pagi ini diberi judul Atasi Judi Tanpa Kebisingan, dan memfokuskan atau memberi perhatian kepada pejudi-pejudi online yang menurut PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, ada 1.000 anggota DPR dan DPRD yang diduga terlibat judi online. Ini kan DPR harusnya memberi contoh. Ini ternyata DPR itu benar-benar fungsinya mewakili kita Bang. Kita tidak usah main judi rakyat, mereka saja yang mewakili. Katanya begitu. Jadi, bagaimana Bang? Kan sebetulnya kan gini, anggota DPR ini kan kategorinya kan negarawan kan. Harusnya. Ya negarawan. Ya. Itu sebabnya menteri pun kalau dalam dengan pendapat di DPR selalu memanggil mereka yang terhormat. Betul. Tidak bisa misalnya menteri misalnya saudara Leonard Samosir, nggak begitu. Kalau saya anggota dewan begitu ya. Yang terhormat. Harus yang terhormat. Harus yang terhormat. Jadi satu step lagi dia yang mulia kan gitu kan. Iya. Bung Leo bisa bayangkan yang terhormat ini, yang mulia ini, yang negarawan ini, yang wakil rakyat ini menjudi. Ini walaupun tidak semuanya ya. Iya. Tapi katanya ada 82 orang kan DPR RI. Oknum nih Bang. Coba bayangkan yang terhormat, yang mulia, negarawan, wakil rakyat, penjudi. Kau bisa bayangkan bagaimana kita menitipkan amanat rakyat kepada penjudi. Bagaimana rakyat menitipkan kepada penjudi ini untuk membuat undang-undang. Dia berjudi juga. Berjudi juga gitu kan. Jadi ini yang betul-betul ini berita besar dan berita yang sangat memalukan. Kita akan bahas ya Bang ya, bagaimana kita bisa mengatasi judi tanpa kebisingan, karena ternyata sebagian kecil dari anggota wakil rakyat juga berjudi. Kita akan bahas itu Bang Elman dan pemirsa. Nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 2 Juli 2024, atasi judi tanpa kebisingan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Bang Elman, kalau kita lihat data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, ini kan pasti valid ya, karena kan ini transaksinya itu perbankan Bang. Dikatakan ada 1.000 orang anggota DPR dan DPRD. Tadi Abang mengatakan DPR nasional 82 ya? 82. Disebut-sebut 82 ya? Disebut-sebut 82. Itu apakah memang harus dibuka informasinya siapa yang main judi online ini? Atau memang karena ini adalah DPR, kita harus menjaga kehormatan Dewan, kita harus juga menjunjung tinggi praduga tak bersalah, namanya jangan dibuka?
Kalau bicara tentang keharusan, harus. Karena ini kan data yang pasti otentik kan. Nggak mungkin data abal-abal ini kan, asal menyebut. Kecuali kalau kepala PPATK-nya asal ngomong kan, kita nggak tahu kan. Tapi kita yakin data itu pasti valid kan. Nah, karena ini menyangkut moral dan menyangkut juga tindak pidana. Ini kan, ini jangan hanya dilihat dari segi aspek moralnya, tapi ini menyangkut tindak pidana. Pidana nih Bang ya? Ini pidana. Judi online itu, ini pidana. Tukang sabung ayam aja pidana. Ditangkap, pidanakan kan? Iya. Itu kan dalam pasal 303 KUHP disebutkan setiap perjudian diancam maksimal 10 tahun. Oh. Termasuk judi online ini? Judi online ini. Jadi kewajiban kepala PPATK segera mengumumkan nama orang ini. Paling tidak, kalau dia tidak mau mengumumkan, serahkan data ini kepada penegak hukum. DPR sama penegak hukum. Jadi kepentingan untuk DPR untuk sidang etik, ya toh. Tetapi sisi lain dia juga harus menyerahkan ini kepada aparat penegak hukum. Aspek pidananya. Jadi ini tidak hanya melaporkan ke DPR, tapi dia juga harus melaporkan ke penegak hukum. Tidak cukup Bang, hanya sanksi etik saja atau sanksi dari Mahkamah Kehormatan saja untuk menjerakan para pejudi online ini di DPR dan DPRD. Katakanlah misalnya nanti MKD memutuskan semua pelaku judi online anggota DPR ini diberhentikan atau dipecat, di-PHW-kan gitu ya. Diganti oleh partainya. Tetapi di sisi lain aspek pidananya nggak boleh hapus. Tetap berlaku ya? Tetap berlaku karena ini pidana. Meskipun anggota dewan? Meskipun anggota dewan. Emang kalau tindak pidana itu kan berlaku bersamaan kan. Semua warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum. Nah, termasuk anggota DPR. Tadi saya kan katakan penyabung ayam itu pun terkena pidana. Pasal 303. Main judi kecil-kecilan, judi apapun lah, di kampung, itu juga ditangkap oleh polisi. 303 juga. Jadi mau main ceki kecil-kecilan sampai judi online, sampai apapun itu terkena. Termasuk anggota dewan. Termasuk anggota dewan. Karena ada mungkin sebagian masyarakat berpikir begitu Bang. Jangan-jangan anggota dewannya juga berpikir, saya nih aman nih, saya kan anggota dewan, kan saya mewakili, saya adalah orang-orang yang punya kekuasaan begitu Bang. Kan ada yang mungkin berpikir seperti itu Bang. Ya saya nggak tahu kalau judi online itu termasuk tugas dewan. pasti bukan Bang. Makanya. Bukan. Dan itu kan kecuali kalau judi online itu diatur di dalam ketentuan DPR kan, itu salah satu tugas dewan. Jadi kan perlindungan terhadap anggota dewan itu ketika dia melaksanakan tugasnya sebagai anggota dewan. Ketika berpendapat, ketika mengkritik kebijakan, itu boleh. Itu boleh. Dia punya hak imunitas kan. Kekebalan di ruang dewan. Tetapi kalau dia menjudi online, tidak punya hak kekebalan. Maka saya bilang, diumumkan, laporkan ke DPR, laporkan ke penegak hukum. Bang, tapi kalau melihat beberapa kasus terdahulu ya, ini saya bukan bicara judinya, tapi yang melibatkan PPATK Bang. Saya masih ingat ada dugaan uang tidak jelas di Kementerian Keuangan, kalau tidak salah angkanya 349 triliun, itu kan yang mengungkapkan PPATK juga. Sampai sekarang kita bicara ini kan kita tidak tahu Bang, itu ujungnya seperti apa. Kalau kemudian ternyata PPATK pun tidak mau, mungkin juga tidak berani membuka namanya, ini terus bagaimana Bang? Iya, sebetulnya kalau PPATK tidak berani mengumumkan, ya sebetulnya kan Presiden kan bisa memberikan jaminan kan. Oh. Kan PPATK itu kan
dalam masuk rumpun eksekutif kan. Presiden kan bisa perlindungan. Karena ini penting. Karena ini jangan dianggap sepele nih. Kan hanya 82 orang. Tapi anggota Dewan loh, anggota DPR RI. Bagaimana nasib bangsa ini kalau nanti seluruh anggota DPR RI itu menjadi penjudi online? Kan ini kan tidak bagus. Jadi jangan dilihat hanya dari hanya 82 orang. Maka itu kita minta kepada PPATK nggak boleh ada keraguan. Karena toh kepala PPATK juga sudah menyampaikan itu di dalam sidang DPR kan, komisi 3 atau komisi berapa, ya kan, dia sudah nyatakan. Serius itu ya? Serius, jadi dia nggak boleh lempar batu sembunyi tangan. Tidak boleh juga nanti meralat lagi? Tidak boleh lagi meralat lagi. Kecuali dia bilang, saya mohon maaf, saya salah, ternyata itu tidak benar. Itu lain soal. Ternyata tidak ada 1.000? Tidak ada 1.000, ternyata 0. Itu lain hal ya. Wah, masa sih Bang? Ya kita kan nggak tahu. Kita kan kalau dia takut, mungkin aja seperti yang dikatakan oleh Bung Leo. Mungkin sekarang dia udah menyesal kan? Mungkin. Kenapa keceplosan tuh? Kenapa keceplosan? Ini anggota Dewan loh, orang-orang kuat dalam tanda petik. Ngapain pula saya nyatakan ini? Sok gagah-gagahan. Tapi tidak boleh lagi. Kita sangat yakin sebelum pernyataan itu disampaikan di DPR, pasti staf sudah menggumulinya kan, sudah memberikan masukan, pertimbangan, sudah diolah. Nah, ini bagus ini. Karena memang kalau anggota DPR ini dibuka, nanti baru kita nyisir lagi kemana. Maksudnya hanya anggota DPR yang dibuka. Karena saya berpikir begini juga Bang, Kepala PPATK ini kan juga anggota dari Satgas Anti Judi Online. Dia wakil ketua kalau tidak salah, ketuanya kan Menko Polhukam. Artinya ketika dikatakan di DPR, harusnya penegak hukum langsung bergerak juga. Tapi kan sampai sekarang kita tidak mendengar hal ini Bang. Ya kita nggak tahu ya. Sama seperti yang Bung Leo katakan tadi ketika PPATK mengumumkan ada 340 triliun di Kementerian Keuangan. Katanya apa? Diduga penggelapan atau korupsi. Ya kita juga sampai hari ini kan kita nggak lihat juga aparat penegak hukum bergerakan. Sebetulnya kan begitu itu dinyatakan, bahkan waktu itu Menko Polhukam juga menyatakan itu benar kan gitu. Betul, kan? Menko Polhukam yang lama ya. Yang lama, ya kan. Nah sekarang sampai hari ini kan nggak ada juga gerakan, malah nggak tahu. Informasi itu hilang, lenyap karena. Nah ini juga, ini kalau nggak ditagih, lenyap juga ini. Orang lupa juga. Nah dan kan masyarakat juga kan curiga juga. Kalau ada anggota DPR yang bermain judi online, apa iya pejabat negara nggak ada ikut main? Ini kan. Nah, logikanya jadi PPATK juga harus fair. Jangan hanya berani ke DPR, atau DPRD. Coba dulu berani. Eksekutif. Apa nggak ada misalnya bupati, kepala daerah, wali kota, gubernur, sekdanya, kepala dinasnya, atau mungkin juga jangan ada menteri, kita kan nggak tahu kan. Kan yang mengetahui aliran transaksi keuangan ini PPATK. Ya buktinya dia bisa dapat mengendus DPR. Masa dia nggak bisa ngendus ini? Yang kemudian kecuali kalau PPATK berani mengatakan tidak ada menteri. Tidak ada gubernur. Confirm nih. Tidak ada bupati, wali kota. Itu berani nggak dia ngomong begitu? Jadi ini kan step berikutnya. Jadi kalau dia sukses mengumumkan nama-nama ini terbuka ke DPR dan terbuka juga kepada penegak hukum. Nah, step berikutnya kita nagih. Ada nggak pejabat negara setingkat wali kota, bupati, gubernur, setingkat menteri? Nah, kita kan nggak tahu. Kalau memang kemudian itu dilakukan, maksudnya mengungkap nama Bang, itu kita semakin yakin bahwa memang pemerintah juga anggota Dewan itu ingin memberantas judi online. Tapi kalau kemudian ternyata tidak diungkap juga Bang, saya menunggu, ya kita sabarlah, nanti kita kasih janji-janji saja apa begitu, sampai nanti ada pemerintah ini berganti begitu. Apakah kemudian kita bisa mengatakan bahwa pemberantasan judi online ini hanya bagus di awal niatnya saja,
tapi eksekusinya ya begitulah. Bagaimana Bang? Jadi sebetulnya masyarakat sebetulnya di kalangan bawah itu sudah ada yang berpendapat. Dugaan kita, masyarakat sekarang mengatakan ini kan omdo. Omong doang. Apa? Omon-omon aja. Pemerintah ini. Satgas apanya judi online juga ini omon-omon nih. Karena kita yang terlihat sampai hari ini kan Satgas ini hanya mengumumkan wah ini main judi ini. Yang ditunggu-tunggu masyarakat sebetulnya. Kalau benar-benar judi online ini mau diberantas, coba pemerintah Satgas ini umumkan dulu siapa bandarnya di Indonesia ini. Ini katanya hanya 5 orang. Kata Menkominfo kalau nggak salah itu. 5 orang kan sudah terdeteksi nih. Kalau sudah terdeteksi tangkap dong. Coba umumkan siapa nih. Kan tidak mungkin tidak ada backingnya di Indonesia ini kan. Tidak mungkin. Tidak mungkin ini langsung ke Kamboja atau ke Filipina. Harus ada pendana besar juga di sini, bandar juga. Karena transaksinya kan pertama kan beredar di Indonesia dulu. Baru disalurkan ke luar negeri kan. Jadi sepanjang Satgas judi online ini tidak mengumumkan siapa pelakunya, ya artinya ini hanya omon-omon aja ini. Hanya bising saja. Bising saja ini. Oke, sebelum kita dituduh ikut bising, kita harus jeda dahulu Bang Adman. Dan bisa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang waktunya kita Bang Elman untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Medan, Sumatera Utara. Ada Pak Muhaimin. Pak Muhaimin, selamat pagi. Pak Muhaimin, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Muhaimin. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Ini kita melihat ada wakil Pak Muhaimin dan wakil saya, wakil rakyat, yang ternyata juga ikut main judi online. Kalau Anda lihatnya seperti apa? Silakan Pak. Ya, sebelumnya kita harus paham juga, ngerti. Jenis permainan yang paling tua di muka bumi ini, ya judi itu. Perjudian, oke. Iya, judi ini salah satu jenis permainan yang paling tua di muka bumi ini. Ya kan, jadi makanya dari itu, judi ini kan diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena banyak mudorotnya. Mudorot baik bagi semua pelakunya, baik dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Tingkat bawah orang susah main judi, sudah susah main judi. Banyak mudorotnya kan. Tidak sama dia. Begitu juga petinggi pejabatnya, sudah pakai fasilitas negara, digaji rakyat, main judi pula. Kan ini artinya kan hal yang tidak baik gitu. Makanya kalau di judi ini ya nggak bisa mau diatasi dengan diam-diam. Ya sama juga di Indonesia juga dulu ada judi kok. Judi offline, namanya Porta, SDSB, judi offline. Ya kan, ya tapi tetap juga judi itu ada. Pak Muhaimin, kalau Anda setuju tidak bahwa PPATK membuka nama oknum anggota DPR dan DPRD yang main judi online ini Pak? Setuju atau tidak Pak? Kalau dibuka sih, ya
boleh-boleh aja, cuman kan itu bukan berarti berdampak signifikan bagi pelakunya. Tetap judi gitu. Yang paling penting kan pemimpinnya. Pemimpinnya ini kan, mohon maaf ya, di Indonesia ini kan pemimpin kita ini kan tidak paham tentang agamanya sendiri. Jauh dari agama. Oke. Itu yang diinginkan. Jadi setuju ya, nama-nama itu tetap dibuka ya oleh PPATK ya. Baik, boleh aja, terima kasih. Mereka kan digaji sama rakyat gitu ya. Iya, mereka digaji sama rakyat. Ya wajib lah. Harusnya bertanggung jawab atas pilihannya. Nah, kemana pajak yang dibayar rakyat ini? Kalau dipakai main judi ya itu sudah batil ya. Pelanggaran ya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Muhaimin di Medan, Sumatera Utara untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Muhaimin ada Ibu Jane di Denpasar, Bali. Ibu Jane, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Jane. Bagaimana Bu? Ini kelihatannya ramai ini bicara, PPATK bilang ada 1.000 orang anggota DPR, DPRD diduga terlibat judi online, tapi kita belum tahu siapa saja, sanksinya apa. Menurut Ibu bagaimana? Ya, menurut saya begini, yang harus kita cermati itu dulu ya, kejahatan yang paling berbahaya di Republik Indonesia itu adalah kemunafikan. Ya, menurut saya, bukan terorisme, bukan judi, bukan korupsi. Ya, tapi itu kemunafikan, karena munafik kan. Sampai munafik. Ada polisi juga. Ya, munafik, kejahatan paling berbahaya di negara ini. Saya pernah berbicara sama guru besar dari Makassar. Saya bilang, Prof, kenapa ya tidak diresmikan saja judi? Lalu beliau bilang begini sama saya, Bu, karena kita kan berdasarkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tapi kita lupa ada ayat kedua kan, butir kedua. Manusia yang adil dan beradab. Ya, adil dan beradab. Artinya apa? Judi itu adalah keberadaban, ya. Karena buat kita Indonesia, seperti saya di Bali, sajian itu adalah budaya loh. Nah, jadi kalau PPATK tidak mau membuka ini, berarti itu solusi apa? Solusinya apa? Itu solusinya harus diresmikan saja judi. Karena kan kita semua tahu, orang Indonesia berbondong-bondong judi ke luar negeri, ya kan? Lalu kalau PPATK tidak mau membuka anggota DPR yang sampai 1.000 orang jumlahnya, itu kan sudah seperti apa ya, gelombang tsunami judi. Kalau kita mau mengatasi itu tanpa bising-bising, ya sudah resmikan saja judi ini, gitu loh. Pilihannya itu ya, kalau begitu ya, berarti ya menurut Bu Jen ya. Jangan munafik, jangan munafik. Indonesia jangan ini munafik. Berapa income di masuk ke Singapura? Itu angkanya Bapak itu tadi bilang agama. Oke, Pak, agama. Tapi kan ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Kalau itu angkanya sampai 300 triliun sekian. Itu coba kalau di Indonesia diresmikan. Kan income-nya cukup. Baik. Gitu loh. Sama kayak Malaysia ada sintak. Ya. Ada sintak itu judi dan klub malam. Pertimbangan pemikiran atau pendapat yang menarik dari Ibu Jen di Denpasar, Bali. Terima kasih Bu sudah berpendapat pagi ini. Selamat pagi. Di belakang Ibu Jen ada pemirsa Metro TV di Malang, Jawa Timur. Ada Mas Dani. Mas Dani, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Elman. Selamat pagi Mas Dani. Tadi barusan Bu Jen ada ide kalau memang tidak bisa diberantas, ya sudah dilegalisasi saja. Ini menurut Mas Dani seperti apa? Silakan pendapatnya. Menarik ya Bu Jen dari Denpasar tadi ya. Saya juga sebenarnya ada sepemikiran juga gitu loh. Tapi cuman gini, saya ingin mengomentari dulu nih pemerintah ini. Pemerintah ini kalau mengatasi masalah judi itu ya secara hitam putih aja. Kalau mau berantas sekalian secara total gitu loh. Secara total. Jadi platform-platform digital yang mengarah ke judi online itu ya segera diblokir gitu loh. Memang awalnya sehari 2 hari mungkin terjadi gejolak lah ya, karena terutama bagi para pengguna media sosial. Tapi itu juga seiring terjadinya gejolak itu pemerintah memberi pengertian gitu loh. Kenapa pemerintah mengambil kebijakan memblokir total ini ya platform digital yang mengarah ke judi online gitu. Akhirnya juga pengguna-pengguna media sosial akan mengerti gitu loh. Itu yang pertama. Tapi kalau yang kedua ya seperti Bu Jen tadi gitu loh. Ya legalkan aja sekalian gitu. Kalau misalnya pemerintah kesulitan mengatasi perjudian gitu. Dan kita tarik pajak sebesar-besarnya dari perjudian itu gitu. Saya jadi ingat seperti Bang Ali dulu loh di Jakarta gitu. Bang Ali waktu memimpin Jakarta melegalkan judi.
melegalkan judi. Dan Bang Ali juga, saya baca di bukunya Bang Ali waktu dia meresmikan judi, Bang Ali berkomentar sebelum dilegalkan judi di Jakarta khususnya itu kan banyak sekali kan dibackingi oleh aparat-aparat tertentu gitu, udah nggak bayar pajak pula gitu loh. Nah gitu. Akhirnya kan yang rugi siapa gitu? Ya masyarakat, ya negara gitu. Negara nggak bisa mengambil manfaat dari situ, masyarakat akhirnya itu kecanduan judi gitu loh. Ya, kalau dilegalkan kan nanti pemerintah bisa menarik pajak yang sebesar-besarnya dari perjudian itu gitu. Jadi istilahnya kita jangan hipokrit lah gitu loh. Jangan munafik gitu loh. Tapi untuk itu perlu kepemimpinan yang kuat dan berani seperti Bang Ali gitu loh. Bang Ali juga waktu itu kan dikeroyok sama Buya Hamka, sama Pak Natsir, ya enggak? Sama ulama-ulama dah. Jadi kalau misalnya pemimpinnya lembek ya sulit realisasi gitu loh. Baik, terima kasih untuk pendapat Anda, Mas Dhani di Malang, Jawa Timur. Selamat pagi. Menarik ide-ide dari para pemirsa, Bang Eman, tapi kita harus jeda dahulu. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Eman, tadi ada beberapa pemirsa yang akhirnya berpikir bahwa Bu Jen dari Bali ya mengatakan yang paling bahaya tuh di negara ini adalah kemunafikan katanya. Kalau memang tidak bisa ditanggulangi, ya sudah coba dilegalkan saja. Mas Dhani juga berpikir ya kalau memang dilegalisir itu membawa banyak manfaat untuk negara ini, kenapa tidak? Apa iya Bang? Ya, kita pasti tidak akan menyatakan setuju dan tidak setuju ya. Tapi barangkali opini-opini dari pemirsa ini ada bagusnya juga dilakukan pengkajian ya. Pengkajian secara mendalam untung ruginya. Karena terbayang juga ya dari angka-angka yang disajikan katanya tahun 2023 327 triliun. Uang yang beredar di judi online ini 327 triliun. Wah, besar kan? Besar sekali. Bung Leo bisa bayangkan kalau pemerintah melakukan pemajakan ya, memungut pajak dari 327 triliun ini. Kan bisa bayangkan berapa besar kan? Nah, tapi sih faktanya 327 triliun ini dikirim ke luar negeri. Di sanalah yang untung. Kamboja dan sebagainya. Kamboja dan sekitarnya. Itu yang untung. Kita buntung. Sudah merusak, jatuh miskin lagi kan gitu. Nah, jadi menurut saya coba lakukan pengkajian. Apakah misalnya ditempatkan di tempat yang khusus tertentu ya, pulau-pulau terluar misalnya kan. Malaysia kan punya tuh ya kan ya, pulau-pulau terluar di mana gitu kan, yang katakan di situ masih tidak ada penghuni, bangun di situ dan dibangun seleksi yang ketat ya, seleksi ketat misalnya, supaya yang bisa masuk ke situ hanya orang-orang tertentu. Jadi dia harus deposit dulu. Ya kan? Jadi nggak mungkin seperti saya dan Leo bisa masuk situ kan. Tapi itu kan bentuk lain dari salah satu upaya penanganan Bang. Tapi kalau kita bicara yang sekarang, judi online ini kan saking mudahnya kita mengakses. Yang penting punya handphone, punya internet, lalu ada punya katanya bahkan Rp10.000 saja bisa main judi online, bisa main slot. Ini kan harus segera diberantas dan DPR, DPRD yang menjadi pemain ini kan harusnya memberi contoh yang baik. Bagaimana Bang? Ya sebetulnya kan gini Bung Leo. Kalau pemerintah serius, pertanyaannya kan pemerintah serius nggak? Iya. Kan gitu kan? Tapi kalau pemerintah serius mau memberantas judi ini, pasti bisa. Pasti bisa. Tapi kembali tadi, serius nggak? Kan gitu kan? Sebab kalau dia pemerintah serius, kan seperti kata Mas Dhani tadi kan, intip aja terus situs-situs platform yang menyediakan situs-situs perjudian ini kan, itu aja tutup terus. Pasti bisa lah. Tutup tiap detik tutup, jangan menunggu 1 minggu, jangan menunggu 1 bulan, tiap detik diprototin tutup. Pasti kita akan menang kan gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya kan. Sekarang kita tuntut pemerintah, coba pemerintah berani nggak mengumumkan siapa yang diduga
bandar-bandarnya di apa? Yang konon katanya lima orang itu. Katanya hanya 5 orang. Katanya ya. Berarti tinggal comot. Kalau sudah tahu 5 orang, berarti orangnya kan sudah tahu. Betul. Kan nggak mungkin bilang 5 kalau nggak jelas siapa orangnya kan. Di mana kediamannya, di mana apa. Tangkap dong. Kalau sudah ada sekarang Satgas anti judi online, kalau saya berpikir itu adalah gambaran dari keseriusan pemerintah Bang untuk melawan judi online ini. Ya, satu sisi bisa katakan keseriusan, sisi lain ini hanya mungkin gimmick aja. Performance saja. Nah, ini pemerintah bergerak loh. Walaupun bergeraknya jangan-jangan juga ya udahlah. Atau bergeraknya poco-poco ya, pokoknya, gitu ya? Iya, udahlah. Maju sedikit, mundur lagi, maju sedikit. Atur mengatur, gitu kan. Jadi kita kan nggak tahu kan. Jadi dari awal kita ingatkan, kalau pemerintah serius, bisa. Pertanyaannya serius enggak? Dan itulah yang menjadi pertanyaan masyarakat sampai hari ini, Leo. Jawabannya juga rakyat sudah tahu. Apa Bang? Pemerintah juga sudah tahu apa jawaban rakyat. Apa itu? Tentang tekad pemerintah ini. Jadi kita nggak usah beritahu di sini. Pemerintah pun tahu. Apa pendapat masyarakat tentang Satgas ini. Kalau partai yang diwakili oleh sekian orang, yang termasuk dari 1.000 orang di DPR dan DPRD yang bermain judi online memberikan sanksi, Bang, itu bisa dan bagus atau tidak? Ya, sebetulnya kan sebelum itu diumumkan PPATK, coba kita lihat dulu nyali dari partai politik. Iya. Keberanian moral partai politik. Berani nggak menghukum kadernya? Mengoreksi diri. Oh. Ya, koreksi diri. Iya. Kan ini kan yang katanya 1.000 orang ini, 82 konon katanya anggota DPR RI, selebihnya anggota DPRD. Ini kan ada induk semangnya. Iyalah. Induk semangnya apa? Partai politik. Iya. Kan gampang sebetulnya. Pertanyaannya, apakah partai politik pimpinan parpol tahu atau pura-pura tidak tahu? ini kan jadi ini kan jadi hanya ada dua pendekatan sebetulnya. Iya. Pendekatan pertama, PPATK mau mengumumkan. Kirim ke DPR, kirim ke aparat penegak hukum. Pendekatan kedua, pimpinan partai politik induk semang daripada DPR. Penjudi online ini. Proaktif. Proaktif. Mau nggak mengakui? Ya. Jangan-jangan ya kita tidak mau bilang mereka melindungi. Nggak enak kan? Iya. Jangan-jangan ada yang main juga. Ya, sebelum sampai terbuka, akhirnya kan kita akan memunculkan jangan-jangan. Tapi kita harap Bang Elman, apa yang kita sampaikan di tempat ini juga menyumbangkan ya, supaya kemudian kita bisa mengatasi judi termasuk online tanpa bising. Begitu ya Bang ya? Itu harapan kita. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pemirsa, DPR dan DPRD jelas tidak bisa diisi oleh sekumpulan orang yang doyan judi. Temuan PPATK jangan hanya sekedar lewat, serahkan nama-nama wakil rakyat itu ke Badan Kehormatan Dewan agar para terduga penjudi itu bisa segera diseret ke meja hijau. Minimal dipecat dari jabatan anggota Dewan, karena jangan sampai nasib negeri ini, nasib kita semua, diserahkan kepada para penderita sakit mental. Jangan sampai negeri ini rusak digerogoti lewat judi, khususnya judi online. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.